Selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen. Hari ini kita akan membahas tentang faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Kelompok kami ada anggota yang bernama Kevin Gustaf Anmartadewa. Yang kedua saya sendiri Putra Medina Narianja. Yang ketiga Johannes Jarapaksi. Baik, selanjutnya. Jadi di faktor eksternal sendiri ada 4 faktor, yaitu keluarga, masyarakat, sekolah, dan iklim dan musim, atau bisa dibilang alam. Next. Untuk faktor pertama itu ada keluarga. Jadi faktor keluarga ini dibagi dua, yaitu status sosial ekonomi dan pola asuh. Status sosial ekonomi sendiri itu menurut pakar sosiologi, status sosial yang berdasarkan penghasilan, pekerjaan, pendidikan, dan gengsi seseorang. Jadi untuk penjelasan berdasarkan penghasilan itu sendiri, itu kayak salah satu siswa yang memiliki orang tua yang kurang penghasilannya untuk melanjutkan pendidikan sang anak. Hal ini membuat siswa ini malas belajar dan gak ada niatan buat belajar lagi, apalagi ketika mengetahui orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikan. Setelah itu untuk pekerjaan. Di status sosial ekonomi pekerjaan ini, contohnya sendiri ketika salah satu siswa yang memiliki orang tua kaya dan pekerjaannya bagus. Siswa ini malah seperti kayak meremehkan belajar. Jadi kayak ketergantungan akan orang tuanya yang kaya. Kayak sang siswa ini berbicara kayak, untuk apa sih aku belajar niat banget? Toh ada orang tuaku yang kaya dan pekerjaannya bagus. Nah, pendidikan, hal itu tuh kayak membuat sang anak itu kayak nggak ada inisiatif untuk belajar, dan dalam pendidikannya pun akhirnya dia itu kurang. Setelah itu ada pendidikan. Untuk contoh pendidikan itu kayak ketika salah satu siswa memiliki orang tua yang pendidikannya kurang. Jadi kayak orang tuanya itu cuma lulusan SMP, SMA. Nah, siswa ini akan berpikir, orang tua aku pendidikannya cuma lulusan SMA. Atau bukan masalah besar kalau aku juga lulusannya sama kayak mereka. Nah, itu sama aja malah kayak siswanya itu malah masa bodoh dan kurangnya motivasi untuk belajar. Nah, setelah itu ada gengsi seseorang dalam masyarakat. Ketika ada orang tua yang memiliki sang anak berpendidikan di sekolah yang jelek, malah gimana ya, sang anaknya kan agak kurang di pendidikan, kayak misalnya lulus SMP, SMA, namanya kurang. Nah, mau nggak mau dia di sekolah yang di daerahnya itu kurang atau dibilang buruk. Jadi dia harus masuk di situ. Nah, setelah masuk sekolah itu, sang anak itu malah kayak diremehin gitu, atau enggak dibanding-bandingin sama orang tuanya. Kamu ngapain sih masuk sekolah A yang kurang bagus? Contoh dong, lihat anak tetangga yang sekolahnya di sini lebih bagus. Nah, perkataan orang tua itu malah membuat sang anak ngedon. Atau bisa dibilang anaknya nanti malah kayak, lah orang tuaku gini, gitu-gitu. Jadi aku jadi nggak ada niatan buat belajar. Nah, untuk pola asuh sendiri, yaitu bagaimana orang tua mengasuh anaknya sendiri dalam masalah pendidikan. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan status sosial ekonomi, kayak ibarat orang tua kaya ini cenderung akan memasuki sang anaknya di sekolah yang lebih bagus, dan orang tua yang kurang dalam ekonomi itu sebaliknya. Ada lagi ketika orang tua yang masa bodoh dengan masalah pendidikan anaknya. Jadi dia itu mengasuh anaknya itu kayak, oke, cuman kalau dalam pendidikan kayak, kamu sekolah aja, masuk ke ini. Dia kayak agak kurang mempedulikan pendidikan anaknya. Apakah punya masalah dalam pendidikan? Jadi orang tuanya itu tidak mensupport sama sekali ke anaknya. Nah, pola asuh orang tua seperti ini membuat sang anak ke depannya nggak jelas. Mungkin saya akan melanjutkan dari Mas Medi. Yang kedua adalah faktor sekolah. Faktor sekolah terbagi menjadi 3, yaitu faktor guru, sarana dan prasarana,
dan kurikulum sekolah. Yang pertama, faktor guru. Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan, sehingga guru tersebut menyajikannya tidak terperinci atau tidak jelas. Atau bisa juga dari sikap guru terhadap siswa yang notabene biasa dibilang galak atau guru killer untuk sebutan zaman sekarang, sehingga mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga siswa kurang senang terhadap pelajaran atau terhadap gurunya sendiri. Akibatnya siswa malas untuk belajar. Next sih. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana pembelajaran yaitu semua peralatan serta kelengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan yang memudahkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sedangkan prasarana pembelajaran adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah. Sarana dan prasarana memiliki fungsi yang sangat efektif untuk pembelajaran dan presentasi akademik siswa. Sarana dan prasarana pembelajaran diidentifikasi sebagai faktor utama yang berkontribusi besar terhadap prestasi akademik di sistem sekolah. Maka dari itu, sarana dan prasarana pembelajaran perlu dikelola atau dimanajemen sehingga sarana dan prasarana pembelajaran yang ada dapat digunakan secara optimal. Next. Kurikulum sekolah yang terakhir dalam bab sekolah. Kurikulum sekolah mengikuti rancangan pendidikan nasional yang telah ditentukan untuk berbagai jenjang dan jenis pendidikan sekolah. Sekolah mungkin masih mempunyai tujuan institusional sendiri dan mengikuti beberapa prosedur khusus dalam rangka pengelolaan pendidikan dan pengajaran. Hal itu dituangkan dalam bentuk suatu dokumen tertulis yang bersifat program sekolah. Sebaiknya masing-masing institusi sekolah mengembangkan suatu program kerja dalam batasan rambu-rambu program pendidikan nasional. Hal ini semakin perlu bila kurikulum itu bersifat agak terbuka. Jelaslah kiranya bahwa kurikulum mengandung makna yang sangat pokok bagi pengelolaan proses belajar mengajar di dalam kelas, karena baik tenaga pengajar maupun siswa harus bergerak dalam lingkup kurikulum tersebut. Yang ketiga adalah masyarakat. Yang pertama, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi guru dan siswa dalam penentuan target atau cita-cita. Keadaan ekonomi yang kurang baik dapat menimbulkan kegelisahan dan kesulitan konsentrasi, baik dalam dalam pembelajaran, kehidupan dalam masyarakat yang memiliki perekonomian rendah, fokusnya dalam meraih cita-cita terpecah antara pemenuhan kebutuhan pokok, makanan, pakaian, atau tempat tinggal, atau dengan pembelajaran. Dengan seperti itu, dapat membuat guru atau siswa kurang dapat berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Karena mereka merasa gelisah atau resah untuk dapat menutupi kekurangan dalam hal ekonominya. Contohnya ketika kenaikan harga sembako, tentunya membuat guru mencari kesempatan untuk memperoleh pendapatan lain untuk menutupi kebutuhan keluarganya tersebut. Demikian pula dengan siswa juga. Jika ekonomi keluarga siswa itu dirasa kurang, maka ia juga kepikiran, sehingga uang jajan, uang jalan, uang sekolah, uang buku, uang kegiatan, uang kos, dan uang sebagainya menjadi masalah.
Yang kedua adalah keadaan politik. Keadaan politik yang kurang stabil membuat guru dan siswa merasa tidak aman dan terancam karena situasi di sekitar sedang memanas. Keadaan politik yang sedang memanas dapat menimbulkan kerusuhan-kerusuhan besar. Akibat dari kerusuhan tersebut dapat menyebabkan terganggunya proses belajar dan mengajar antara siswa dan guru. Contohnya ketika ada gerakan G30 SPKI dan reformasi 98. Itu mengakibatkan kondisi psikologis yang kurang nyaman untuk melakukan belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Medi. Nah, untuk faktor terakhir ini ada iklim dan musim, atau bisa dibilang alam. Jadi, ya seperti yang di PowerPoint ini, mustahilnya manusia melawan semesta. Jadi mana mungkin di muka bumi ini, manusia yang bisa menguasai 5 elemen gitu. Nah, pastinya kita tidak bisa melawan semesta. Kita hanya bisa mengikuti jalannya. Untuk contoh kayak kemarin itu saya membaca liputan.com, di mana pada bulan Januari kemarin SMA Tanjung Priok Jakarta terpaksa dipulangkan akibat kebanjiran. Nah, kebanjiran ini tuh disebabkan oleh hujan yang sangat deras. Hal ini kan gimana ya? Berarti iklim dan musim ini menjadi faktor eksternal yang membuat siswa kesulitan dalam belajar. Mungkin juga bisa contoh yang lain itu kayak gempa bumi yang menghancurkan sekolah dan lain-lain gitu, teman-teman. Kemudian kesimpulannya adalah pembelajaran adalah suatu aktivitas untuk membelajarkan siswa. Sedangkan belajar adalah aktivitas yang dapat menghasilkan kemampuan baru yang bersifat permanen pada diri siswa. Terdapat banyak faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi belajar dan pembelajaran siswa, antara lain keluarga, sekolah, masyarakat, dan alam. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?